Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الدين, saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah tak bosan-bosannya untuk selalu memuji Allah, karena Allah juga tidak pernah bosan memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Maka tidak boleh seseorang untuk bosan memberikan pujian kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena Allah lah kita ada, karena Allah lah kita merasakan kehidupan dunia ini, dan karena Allah jualah seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memudahkan kita untuk memasuki surganya, seperti halnya Allah memudahkan kita pada malam hari ini masuk ke dalam rumahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menuntut ilmu syar'i adalah sebab terbesar seseorang meraih surga dengan mudah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang meniti jalan dengan tujuan ingin mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang meniti jalan yaltamisu fihi ilma, dia mencari ilmu di dalam titiannya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Maka jaminan kemudahan seseorang untuk meraih surga dipengaruhi dengan bagaimana dia cinta dengan ilmu, cinta dengan majelis ilmu. Dan semoga hadirnya kita dalam majelis ilmu ini merupakan salah satu kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada kita semuanya. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk manusia terbaik pilihan Allah, manusia yang telah berusaha keras menjalankan risalah nubuwahnya, menyampaikan risalahnya dan menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesungguhan. Cacian dan makian selalu ditemui oleh baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberkahi beliau dan keluarganya dan seluruh para sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, umatnya yang menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di permukaan bumi hingga hari akhir nantinya.
Semoga Allah mengumpulkan kita bersamanya kelak dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Namun sebelum kita melanjutkan poin ini, ahibati fillah, kembali kita mengajak kaum muslimin untuk memperbaharui niat, meluruskan niat, mengobati niat, hadirkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memperbaharui niat tidak cukup 1-2 kali, akan tetapi berkali-kali. Karena terkadang niat melenceng dari niat yang baik, sehingga sepatutnya setiap kita untuk selalu memperbaharui niatnya, merenovasi niatnya, sehingga ketika kita telah melenceng jauh dari niat yang ikhlas, kita kembali kepada rel yang baik. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keikhlasan di dalam niat setiap beramal saleh. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan, diriwayatkan, meminta kepada Allah niat yang ikhlas. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kullahu salihan khalisan liwajhik muwafiqan li sunnati nabiyyik. Ya Allah, jadikan seluruh amalanku amalan yang saleh, dan jadikan amalanku dibangun di atas niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini sahabat yang pernah hidup satu zaman dengan Nabi, masih berharap kepada Allah agar ibadahnya mengikuti Nabi SAW. Khawatir apabila amalannya tidak sesuai dengan yang Nabi contohkan. Maka kita harus lebih berusaha keras untuk benar-benar meminta kepada Allah agar amal kita sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah, poin kita selanjutnya adalah rukniyatul Fatihah, bagian-bagian Al-Fatihah dan keutamaan surat Al-Fatihah. Dan poin ini sudah kita masuki pada pertemuan yang lalu, tinggal melanjutkan saja. Telah kita sampaikan pada uraian yang lalu bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan ini ketentuan umum. Kenapa kita katakan ini ketentuan umum? Karena ada ketentuan khusus ketika seseorang sholat berjamaah bersama imam jahar. Secara umum siapapun yang sholat harus baca Al-Fatihah. Ini ketentuan umum. Selama dia sholat, dia harus baca Al-Fatihah. Namun ada ketentuan khusus di mana makmum diperkenankan, dibolehkan, bahkan lebih baik tidak membaca Al-Fatihah ketika seorang makmum berdiri sholat di belakang imam yang jahar. Dan kita akan sampaikan riwayat itu. Di antara nama lain Al-Fatihah sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Siapa yang ingat? Di antara nama Al-Fatihah salat. Nah, nama lain Al-Fatihah adalah salat. Ada yang hafal surat salat, maka antum harus tahu maksudnya apa surat Al-Fatihah. Adakah dalam Al-Quran surat yang bernama salat? Ada. Nah, karena nama lain
surat Al-Fatihah adalah salat. Dan ketentuan itu tertera di dalam hadis qudsi. Ya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah salat. Oleh sebab itulah salat tidak akan pernah terpisahkan dengan Al-Fatihah. Salat adalah Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah salat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan qassamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antaraku dan hambaku menjadi dua bagian, menjadi setengah. Allah membagi salat menjadi dua bagian. Setengah untuk Allah, setengah untuk hambanya. Dan salat yang dimaksudkan di sini adalah Al-Fatihah. Dari mana kita mengetahui maksud salat di sana adalah Al-Fatihah? Lanjutan hadis qudsi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi." Setengah dari salat itu untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Setengah yang untuk hambaku itu apapun yang dia minta dariku. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW telah bersabda, "Iqra'u," bacalah oleh kalian. Yaqulul 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, yaqulullahu ta'ala hamidani 'abdi. Allah mengatakan hambaku memujiku. Tatkala seseorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin dari surat Al-Fatihah, maka ketika itu Allah langsung merespon cepat. Ya. Apa kata Allah? Hamidani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Ini diantara keistimewaan surat Al-Fatihah. Surat yang setiap ayatnya apabila dibaca oleh seorang hamba, setiap ayat itu pula Allah langsung memberikan respon. Ma'asyal muslimin dimuliakan Allah. Ini diantara keistimewaan surat Al-Fatihah. Siapapun yang membaca Al-Fatihah, ayat demi ayatnya yang dia lalui, maka setiap ayat itu pula Allah memberikan respon. Ma'asyal muslimin dimuliakan Allah, dengan kemahamampuannya yang tiada batas. Kenapa? Karena betapa banyak manusia yang membaca Al-Fatihah dalam satu waktu, namun Allah tidak mustahil untuk menjawabnya satu demi satu dengan kemahamampuan Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segala sesuatu maha mampu. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menyahut, merespon dengan mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Karena ayat yang pertama ini berisi pujian untuk Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Sadar atau tidak sadar, bacaan kita dari surat Al-Fatihah memberikan adanya pengaruh yang baik antara kita dengan Tuhan kita.
memiliki hubungan yang terjalin dengan baik antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa hambanya yang memuji. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Apa artinya, ma'asyiral muslimin? Allah Maha mendengar segala apapun yang dipersembahkan oleh hambanya yang memberikan pujian. Allah mendengarkan siapapun yang memujinya. Itu nanti ketika pembahasan masalah i'tidal. Ya. Allah mengetahui siapa yang memuji dari hambanya. Allah mengetahui siapa yang memberikan pujian dari hambanya. Wa yaqulul 'abd, dan ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Dua-duanya adalah sifat rahmat. Ya. Dua-duanya adalah sifat rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang hamba membaca ini Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memberikan sanjungan kepadaku. Ya, beda antara sanjungan dengan pujian yang saya bawakan dari dua ayat ini. Ya, walaupun kedua-duanya bersifat pujian. Ya, ini pujian semuanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim ini pujian untuk Allah. Ya. Namun alhamdu wa tsana ini memiliki perbedaan kata para ulama. Ya, dan ini pembahasan yang cukup luas. Intinya dua-duanya pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ini pujian. Setiap kita memuji Allah di setiap ayatnya, Allah mengatakan hamidani abdi, athna alayya abdi, hambaku memberikan pujian untukku, hambaku memberikan sanjungan untukku. Maliki yaumiddin, ketika seorang hamba membaca Maliki yaumiddin, apa Malik? Raja. Ya, boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Maliki atau Maliki yaumiddin, dua-duanya boleh. Yaumiddin, raja yang menguasai hari din. Apa din? Din apa din? Bukan Mang Udin. Ada di Jeddah itu bakso Mang Udin, wah terkenal. Ya. Din ini diantara nama Allah adalah Ad-Dayyan. Di antara nama-nama Allah adalah Ad-Dayyan. Apa Ad-Dayyan? Al-Mujazi, yang membalas seluruh perbuatan manusia. Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Malik raja, yaumiddin hari pembalasan. Raja yang memiliki hari pembalasan, raja yang menguasai hari pembalasan. Ketika seorang hamba membaca ini, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Direspon. Setiap ayat yang dibaca direspon langsung oleh Allah. Ini pujian bukan? Maliki yaumiddin ini pujian. Makanya Allah kembali mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Yaqulul abd, berkata hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah,
dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan. Ketika seorang hamba membaca ayat ini, apa kata Allah? Fahadhihi baini wa baina abdi. Ayat ini pertengahan antaraku dengan hambaku. Ya, tadi kata Allah apa? Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua, setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Yang untuk Allah sudah pujian demi pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika seorang hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini adalah pertengahan. Inilah antaraku dan antara hambaku. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta, wali abdi ma sa'al, dan apapun yang diminta oleh hambaku, maka baginya apa yang dia minta. Ketika itulah seorang hamba meminta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdina? Ihdina apa artinya? Berikanlah hidayah kepada kami. Ihdina dari kata hidayah. Ini fi'lul amri, ya, perintah. Ya Allah, berikanlah untuk kami siratal mustaqim, hidayah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan kepada mereka nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat selain orang-orang yang engkau murkai, al-Yahud, dan selain jalannya orang-orang yang tersesat, an-Nasara. Qal fahaula li'abdi, maka Allah mengatakan itulah yang akan aku berikan untuk hambaku. Wa li'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Ayat ini ma'asyar muslimin, kalau kita meresapinya, kalau kita menghayatinya, ini ayat yang sangat menakjubkan. Ya. Surat Al-Fatihah kata para ulama adalah surat yang mengajarkan kepada kita adab meminta. Surat Al-Fatihah kata para ulama adalah surat yang mengajarkan kepada kita adab meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab meminta kepada Allah? Berikan pujian kepada Allah terlebih dahulu. Bukankah adab seseorang ketika berdoa memberikan pujian terlebih dahulu kepada Allah? Ya, demikian sunnahnya. Ya Razzaq urzuqni, ya Ghafar ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Syafi ishfi, dan lain sebagainya. Memberikan pujian terlebih dahulu sebelum meminta apa yang diinginkan. Al-Fatihah mengajarkan kepada kita adab berdoa, adab meminta. Ya, karena di awal Al-Fatihah seseorang memberikan pujian terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla, baru setelah itu dia meminta apa yang dia inginkan. Dan begitulah adab seharusnya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, tidak ada surat di dalam Al-Quran yang setiap ayatnya siapapun yang membacanya langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Al-Fatihah. Oleh sebab itu ahibati fillah, kita wajib mengimaninya. Jangan dikira Allah tuh sibuk, tidak mampu memberikan respon untuk hambanya. Lah, Allah sangat mampu merespon setiap kebutuhan hambanya.
Allah akan jawab satu demi satu apa yang diminta oleh hambanya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Fatihah setiap hari, dan Allah menjawab satu demi satu. Dan jangan kita bandingkan dengan kemampuan kita. Ustaz, gimana cara Allah menjawabnya? Hambanya banyak, Allah cuma satu. Ya ikhwan, jangan kita samakan kemampuan makhluk dengan kemampuan Al-Khaliq. Kalau kita bertanya bagaimana cara Allah, atau kita sedang bertanya bagaimana Allah mampu, bagaimana Allah bisa menjawab semua kebutuhan hambanya, berarti kita sedang meragukan kemampuan Allah, atau minimal kita sedang membandingkan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Ya, seorang mukmin ketika dia mendapati sebuah informasi dari Al-Quran dan Hadits, mereka beriman kepada Allah. Mereka serahkan seperti apa yang tertera dalam wahyu, mengimaninya. Ya, dan jangan membandingkannya dengan makhluk. Nggak akan mungkin kita bisa untuk menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mampu. Kalau makhluk terbatas kemampuannya, bahkan sangat terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki batasan. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka kita sedang meminta di sana kepada Allah hidayah. Namun jarang atau mungkin sebagian di antara kita ketika membaca dan melewati ayat ini, dia sedang tidak menyadari bahwa dia sedang meminta kepada Allah. Ya, bisa jadi sebagian kita ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, dia sedang tidak menyadari, dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu diperbaiki. Kalau kita tidak menyadari, tatkala melewati ayat ini kita tidak menyadari kita sedang meminta kepada Allah, ini harus diperbaiki, ma'asyar muslimin. Ini ada yang konslet. Ayat ini mengandung makna permohonan kepada Allah. Seseorang yang membacanya, seseorang yang melewatinya tidak menyadari dia sedang meminta kepada Allah, berarti hatinya sedang hampa dan kosong. Kalau seseorang hamba tidak sadar dia sedang meminta di ayat yang dia baca ini, dikhawatirkan dia jauh dari kekhusyukan, dan dikhawatirkan jauh dari diijabahnya doa seseorang. Karena di antara adab meminta disebutkan oleh Nabi SAW, tidak boleh lalai. Nabi mengatakan SAW di dalam sebuah hadis, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang bersumber dari hati yang lalai. Ketahuilah, kata Nabi SAW, annallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan, la yastajibu du'aan, Allah tidak akan mengabulkan doa siapapun yang bersumber dari hati yang lalai. Min qalbin ghafil lahin, dari hati yang ghaflah, lalai, dari hati yang lengah.
tidak konsentrasi dia, tidak menghadirkan makna, ya, itu lengah ya. Kalau kita ibarat bawa mobil, bawa kendaraan, tidak fokus, lengah. Lagi bawa kendaraan, melihat ke sana, yang ke sini, tiba-tiba apa? Nabrak. Wah. Sengaja dia tabrak? Tidak. Lalai dia? Lalai. Lengah dia? Lengah. Efeknya apa? Berbahaya. Memberikan pengaruh dan dampak yang negatif. Oleh sebab itu, ahibati fillah, upayakan doa yang kita mohon kepada Allah, kita harus paham apa sih yang kita minta sama Allah itu. Ya, doanya bahasa Arab. Ditanya apa tuh kandungannya, apa yang kau minta sama Allah? Wallahu a'lam. Yang penting bahasa Arab. Ya, maka memahami kandungan doa yang diminta oleh seseorang memiliki pengaruh besar. Oleh sebab itu, ahibati fillah, upayakan seseorang memahami bahasa Arab yang dia baca, terkhusus dalam sholat, karena dia akan selalu berinteraksi dengan sholat. Setiap hari yang dilalui oleh seorang muslim, dia akan selalu berinteraksi dengan sholat. Masa setiap hari minimal 5 kali dia sholat, dia tidak paham ayat yang sama dia baca setiap harinya, dia tidak paham doa yang dia baca setiap harinya? Ini memalukan. Ustaz, Anda nggak bisa bahasa Arab. Iya, tapi isi Al-Fatihah, isi dalam sholat harus paham. Anda tidak bisa berinteraksi dengan seseorang dengan bahasa Arab, tapi untuk sholat Anda harus bisa, karena interaksinya cuma itu saja. Masa nggak bisa? Ya, baik. Maka ketika seseorang melewati ayat ini dan dia sedang tidak menyadari bahwa apa yang dia baca mengandung doa dan permohonan, disitulah seseorang dikatakan lengah, lalai, ya, dan dikhawatirkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah dari doa-doa yang tertolak. Ya. Wa kana yaqul ma anzalallahu azza wa jalla fi at-Taurah wala fil Injil mithla ummil Qur'an wa hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-'azim alladhi utituhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang baru ya. Yang tadi itu hadis riwayat Imam Muslim, ini hadis yang baru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla tidak menurunkan di dalam Taurat, begitu pula dalam Injil yang semisal dengan Ummul Quran. Apa Ummul Quran? Apa Ummul Quran? Al-Fatihah. Di antara nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Apa ummu? Induk. Induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Ya. Ibunya Al-Quran Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah. Wahiyya sab'ul mathani, dan Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Ini nama lain Al-Fatihah, sab'ul mathani. Ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Apa sab'ul mathani? Ahsantum.
Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kalau nyatat bisa dilihat lagi. Alhamdulillah masih connect. Ya. Sab'ul Mathani, ini nama lain surat Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan anugerah ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa kata Nabi SAW? Wal Qur'anal Azim. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah Al-Quran yang besar. Al-Quran yang besar itu Al-Fatihah. Nama lain Al-Fatihah adalah Al-Quran Al-Azim. Banyak ya nama Al-Fatihah ya. Alladzi utituhu. Quran yang besar ini, Al-Fatihah ini adalah anugerah yang Allah berikan kepadaku. Subhanallah. Ya. Al-Quran secara umum anugerah yang Allah berikan sebagai mukjizat untuk Nabi kita yang mulia SAW. Secara khusus Al-Fatihah. Loh kenapa? Karena Al-Fatihah yang membedakan antara anugerah yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau hanya sebatas Nabi Muhammad mendapatkan anugerah Al-Quran, nabi yang sebelumnya dapat Taurat, dapat Injil, dapat Zabur. Tapi apa yang membedakan antara anugerah berupa Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain sebelum Muhammad? Ada satu surat yang tidak pernah Allah turunkan yang semisal seperti Taurat dan Injil. Adanya 7 ayat yang selalu diulang-ulang membacanya oleh seorang muslim ketika sholat. Dikenal dengan sebutan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Dalam Taurat, dalam Injil tidak ada ketentuan surat ini, ayat ini harus dibaca terus ketika sholat. Tidak ada. Tapi sholat yang dibawahi oleh syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu surat yang dia harus selalu dibaca. Ini yang membedakan antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dengan Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi yang lain. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-musii salatahu an yaqra biha fi salatihi wa qala liman la yastati'u hifdhaha qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada seseorang yang ditemukan buruk sholatnya, ya, di zaman Nabi itu sudah ada orang yang gak karuan sholatnya, padahal masih satu zaman dengan Nabi SAW. Ya, apalagi kita yang zamannya sudah jauh dari Nabi SAW, luar biasa. Ya? Nabi menemukan adanya sahabat-sahabat yang kurang baik sholatnya. Nabi tegur. Ya, nanti dalam pembahasan mengenai salam, nanti ini pembahasan yang di ujungnya mengenai apa? Salam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan salah seorang yang sholat, ketika salam tangannya ngikut, buka, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada nggak di zaman kita itu? Ada atau tidak? Siapa yang belum pernah menemukan orang yang seperti ini? Angkat tangannya, saya kasih hadiah. Fadhal. Sudah pernah menemukan? Artinya apa? Banyak. Assalamualaikum, buka tangan. Assalamualaikum, masya Allah. Saya pernah jumpa dengan orang yang seperti itu, saya tegur dia. Saya tegur. Dan antum juga harus tegur itu. Harus tegur. Jangan mendiamkan kemungkaran. Oh, jangan antum katakan lakum dinukum waliyadin. Jangan, tegur. Ustaz, anak nggak punya dalil, semampu antum. Tegur dia. Minimal antum tanya, kira-kira apa ya rujukan yang engkau melakukan seperti ini? Buat dia bertanya-tanya dalam diri.
biar dia belajar. Karena banyak orang melakukan sebuah amalan ikut-ikutan orang lain. Wah, ini kayaknya keren nih, buka deh sekali-sekali. Subhanallah. Sama kayak anak-anak melihat orang dewasa ngerokok, wah kayaknya keren juga, coba deh. Mungkin tuh pernah dulu coba-coba ngerokok gara-gara melihat orang ngerokok. Ada rokok yang second, coba. Subhanallah. Nah, ini orang zaman sekarang, zaman now. Ya. Baik, ahibati fillah dimuliakan Allah. Padahal itu orang hidup di zaman Nabi SAW. Satu zaman dengan Nabi yang masih bisa ada kemungkinan melihat Nabi, masih besar peluangnya melihat Nabi salat. Karena Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Peluangnya besar, Nabi masih hidup. Tapi ternyata ada saja gerakan-gerakan yang tidak pernah Nabi contohkan itu terjadi di sana. Nabi menemukan salah seorang yang ketika salam, Assalamualaikum, tangannya ikut berisyarat. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Mali araka?" Kenapa aku melihat tanganmu bagikan apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang pernah dengar hadisnya? Hah? Bagikan apa? Bagikan ekor kuda yang liar. Ka'anna adnabu khayli syums. Kenapa aku melihat tanganmu bagikan ekor kuda liar? Kata Nabi SAW. Antum pernah lihat kuda liar nggak? Nggak pernah lihat? Masya Allah. Di mana kuda liar itu? Sumbawa. Antum pergi ke Sumbawa? Terkenal dengan apanya? Madu Sumbawa ya. Kuda liar. Kuda liar, lihat ekornya bagaimana kuda liar itu. Nggak bisa diam. Seperti itu gerakan, seakan-akan nih liar tangannya. Nggak bisa diam. Subhanallah. Nabi katakan ini bagaikan ekor kuda yang liar. Antum ketemu orang seperti itu, tegur. Bagikan ekor kuda yang liar. Gaplok empat. Baik-baik sampaikannya. Assalamualaikum akhi. Tadi anak lihat tangan antum kebuka tuh, kenapa tuh? Biar nggak menguap. Subhanallah. Anak pernah negur seseorang, ma'asyar muslimin, di komplek kita tinggal, ya. Nah, tadi mohon maaf, waktu anak mengambil minta dikit waktu antum. Silakan. Tadi anak lihat antum sholat pas salam begini tangannya. Itu kira-kira apa ya sandarannya? Ya, anak pengen tahu nih. Tadi soalnya saya nggak begini, saya taunya begini saja, diam nih, pura-pura bodoh, pura-pura bego kata orang Jakarta, pura-pura nggak tahu, ya anggap dia tuh pintar sudah. Orang kadang dianggap pintar tuh seneng dia gitu, atau pura-pura bodoh sudah, pura-pura bodoh nggak masalah, ya jangan pura-pura pintar, bahaya tuh, udah bodoh pura-pura pintar nih berbahaya, mendingan pura-pura bodoh saja. Tadi anak ngeliat antum begini, anak taunya begini aja, diem nih, anak pengen tahu nih hadisnya apa ya, anjuran seperti itu, biar dia bertanya-tanya dalam hatinya. Karena banyak orang sekarang beramal itu ikut-ikutan orang, nggak tahu ini sunnah atau tidak. Yang penting ikut orang, tren. Orang begini ikut begini. Apa kata dia? Saya pernah dengar kata dia, kalau kita buka tangan kanan kita, tandanya pintu surga terbuka, kata dia. Masya Allah. Kalau yang kanan pintu surga, yang kiri berarti apa? Pintu neraka terbuka, Masya Allah. Makanya ada orang sebagian yang kanannya aja terbuka, kirinya enggak, tuh diam tuh. Ada yang dua-duanya, wallahu a'lam bishawab sudah. Macam-macam ini orangnya, subhanallah. Maka anak sampaikan hadis Nabi SAW. Nabi pernah menemukan sahabatnya seperti itu. Wah, baru masuk nih celah nih, gitu caranya. Itu tariqatud dakwah, itu cara dakwah tuh, ya. Nah, jangan langsung nih nggak benar nih, bid'ah, habis itu. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini ma'asyar muslimin pembahasan yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.